Saya masih ingat 17 April 2020 tuh jamnya saya nggak ingat persis, tapi yang pasti sore. Pemerintah kasih pengumuman bahwa semua transportasi publik dihentikan. Dan yang masalah lagi adalah semua tiket harus di-refund, semua tour di-cancel. Tuh. Ya, terus akhirnya gimana ya dapat uang gitu. 1 Mei kita jualan ayam, saya Oke. jualan ayam di frozen. Oke. Mungkin banyak teman-teman saya yang kena teror juga. Beli Saya dong. chat, saya bilang, mungkin Pak Kosim saya chat juga ya. Saya sempat Sempat chat ya? juga. Pak beli ayam gitu. Saya jualan ayam. Hai Smart Clickers, kalau kita bicara tentang belajar, kita bisa belajar dari siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Sepakat ya? Kali ini Ivana mau belajar dengan Pak Adi. Siapakah Pak Adi itu? Saya mau sapa dulu. Halo Pak Adi. Halo. Pak Adi boleh kenalan dong, Pak Adi dari mana sih? Maksudnya kotanya. Kota dulu, oke boleh. Saya sebetulnya kelahirannya Semarang. Oh, Cuman dapat istri orang Surabaya. jadi arek Surabaya dong ya Pak Adi ya? Iya, saya ajak pindah ke Semarang nggak mau soalnya. Oke. Jadi ya akhirnya saya yang mengalah. Besar dan sukses di Surabaya akhirnya ya? Ya masih berproses lah, berproses. Semua membutuhkan proses nih Smart Clickers. Termasuk proses dari awal-awal kita adaptasi waktu pandemi gitu ya. Terus sekarang ini kabar baiknya dengar-dengar nih kita sudah mulai pelan-pelan meninggalkan pandemi. Apa kabar dunia bisnis? Sekarang kita belajar salah satu bisnis dari Pak Adi, Rodex Tour and Travel. Betul ya Pak Adi saya menyebutnya itu ya? Iya betul. Rodex Tour and Travel. Iya. Itu sudah berdiri, sudah ada di Indonesia mulai tahun berapa Rodex? Sejak bulan sejak 9 September 2009. 2009, oke. Berarti tahun ini 13 tahun. Oke. Nanti September ya. 13 tahun. Iya. Kemarin awal-awal pandemi. Ini pasti yang menarik ini saya mau tanya dulu nih. Pandemi ini apa yang terjadi ketika pandemi itu sempat benar-benar tiarapkah? Sekarang kita tahu nih dunia travel atau pariwisata atau apapun pada waktu itu kan benar-benar yang bisa dikatakan hancur-hancurnya ya Pak Adi ya? Iya. Itu seperti apa tuh pada waktu itu Pak Adi? Seperti mimpi buruk yang nggak pernah terpikirkan ya. Oke. Jadi kita sejak mulai kerja 2009 growing terus gitu Yes. kan, sampai kita ada sekitar franchise ya. Franchise itu ada on paper itu ada 52 cabang. Wow, pusat di Surabaya Di ya? sini ya, Surabaya. Oke. Di Jalan Raya Darmo. Siap. Kemudian ada sub agent atau reseller yang nggak pakai merek kita itu ada on paper itu ada 1.200 sub agent. 1.200. Iya. Oke. Jadi terus growing sampai akhirnya Januari itu ada pandemi, belum pandemi itu, ada kasus COVID di Cina. Yes. Sebentar Pak Adi. Iya. Jadi 2009 sampai katakanlah sampai di 2019 2019 tuh masih aman ya? Masih aman. Masih growing terus ya, masih oke. aman. Walaupun ada tantangan juga ya di tahun 2014 itu mulai online travel mulai mulai naik. 2014-15 itu juga challenging juga sampai 2016 itu online travel agent itu kalau bakar duit kan mengerikan gitu. Yeah. Bahkan bisa lebih murah 100 sampai 300 ribu Yes. dari modal kita. Oke. Itu another challenge yang kita mesti hadepin juga. Ya, tapi ya puji Tuhan kita bisa lewati lah itu. Masih bisa survive karena masyarakat kita masih belum semuanya ke online. Betul. Gitu. Jadi masih ada ceruk market yang kita bisa garap. Kemudian 2019
Nah, Januari itu ada Masuk 2020. 20. Sebetulnya Oke. punya harapan yang besar karena kami juga mendevelop sistem teknologi juga yang bisa dipakai seperti online travel agent. Kalau hari ini mungkin ya belum terkenal, tapi ada yang namanya rodextrip.com. Oke. Jadi Rodextrip.com. kita coba masuk ke online juga. Tapi sebetulnya misinya adalah membangun teknologi supaya travel konvensional yang tadinya nggak punya online travel agent, kita sewakan sistem ini ke mereka sehingga mereka semua bisa go online Oke. dengan budget yang sangat terjangkau. Jadi 2020 tuh teknologi kita udah siap. Di 2019 ekspektasinya kita mulai udah launching, tinggi nih. ya benar. mulai launching terus which is sebetulnya kompetitor kita kan, travel yang lain. Kita mau kenalin, kita punya teknologi yang mereka bisa pakai dengan murah, tapi bagus. Mereka bisa punya online travel agent. Oke. Ya, tapi Januari Cina ada kasus COVID dan terus naik kan? Ya. Terus naik, saya masih ingat tuh sampai sekitar 50-60 ribuan. Nah, kami masih berupaya meyakinkan orang bahwa it's okay gitu. Kalau ini nggak ada apa-apa. Ya. Dan saya berusaha menghubungi rumah sakit juga, bikin talk show. Oke, sempat ya. Ya, bikin talk show di Instagram Rodex dengan rumah sakit. To be honest, saya minta ke rumah sakit Oke. untuk meyakinkan orang bahwa Semuanya kan baik-baik saja kok. it's okay gitu. Oke. Go Yes. traveling. Oke. Tapi ternyata ekspektasi saya enggak terjadi. Dia sampaikan, ya tetap harus hati-hati. Kalau bisa di rumah aja. Benar, pada waktu itu juga di mana-mana tagline-nya Jadi di memang rumah aja. belum masif, tapi dokter ini udah menyampaikan yang tepat sebetulnya. Dia dia hati-hati lah bahwa ini nggak bisa dianggap remeh gitu. Ya. Walaupun bisa sembuh sendiri, tapi di orang tertentu akan sangat berbahaya. Tuh. Ya, tapi bisnis kami kan travel. Nah, tapi puji Tuhan ya, dokter itu nggak bisa kita atur. Kita ya memang, walaupun kita ya nggak bayar apapun, ya thank you juga. Ya, maksudnya dijelaskan lah, ini sebetulnya penyakitnya apa, tapi after talk show itu malah orang makin takut gitu. Iya. Terus kemudian, ini nggak masuk Indonesia lah mungkin. Karena waktu itu masih ada juga statement dari pemerintah yang negara kita panas, tropis, nggak akan seolah-olah masuk. kita bakal aman-aman aja gitu ya. Iya. Nah, ini mulai masuk Indonesia itu sebetulnya hari-hari itu saya udah banyak permintaan masker dari saya punya teman, saya punya saudara di luar negeri. Mereka masker habis, saya kirim itu. Di sini masih murah, saya kirim cukup banyak. Oh, permintaan dari sana ya? Dari waktu itu masih Hong Kong waktu itu. Iya. Hong Kong sudah mulai masuk, tapi Betul. mereka takut dan masker habis. Saya kirim tuh beberapa box besar ke sana gitu. Ya sudah, tanggal 2 Maret 2020. 2 tahun lalu tepat Maret ya kan? Maret, oke. Kasus pertama ada 2 orang kan yang diumumkan itu. Yes. Yang katanya dansa sama orang Jepang atau apa. Iya. Masih ingat itu. Iya, Ya betul. udah, waduh masuk. Tapi masih optimis lah kan, cuma 2 gitu. Iya. Nggak bisa berkembang karena Betul. negara tropis panas. Ya. Nggak mendukung Masih inilah, environment-nya. masih yakin banget kalau di sini Iya. tuh bakal tetap aman gitu ya. Ya sudah, terus kasusnya terus naik. Kasus ke 100, kasus udah mulai nggak kehitung kan, masuk ribuan. Saya masih ingat 17 April 2020 tuh jamnya saya nggak ingat persis, tapi yang pasti sore. Pemerintah kasih pengumuman bahwa semua transportasi publik dihentikan.
Doer itu Ya, semacam itu pukulan langsung- telak ya. Langsung seperti kena petir itu. Betul, betul. Itu semua baik domestik apalagi yang ini ya, yang harus keluar itu pemberlakuan pada waktu itu 17 April ya, Pak Adi ya. Pertama kali Pertama kali ya. Iya. Betul, oke. bis nggak boleh, kereta berhenti, pesawat berhenti. Betul, betul. Nah, itu chaosnya udah mulai itu. Oke. Semua yang di-planningkan batal semua kan. Mhm. Kita ada karyawan 100 orang. Tiba-tiba bulan April itu income-nya hampir nol. Oke. Ya, hampir nol. Bulan Mei ya pasti nol lah. Betul. Income-nya ya. Ya. Tapi cost-nya kan nggak nol. Itu kos tetap jalan, betul. Ya itu ngeri. Tapi di awal-awal gelombang pertama, apalagi yang tahun kemarin itu gelombang kedua yang lebih parahnya lagi itu sorry Pak Adi, sempat Iya. ada nggak sih di titik yang putus asa atau ini harus pindah ke bisnis lain ya, atau apa, sempat nggak kepikiran kayak gitu Pak Adi? Atau tetap yakin bahwa Enggak, yang saya pikirkan bagaimana kita bisa survive gitu. Oke. Karena untuk pindah ke bisnis lain saya coba gitu. sempat kepikiran Kita ya? coba bikin online shop seperti ya kan waktu itu banyak orang yang open PO, Yes. makanan frozen lah apa. Ya, tapi 1 Mei kita jualan ayam, saya Oke. jualan ayam di frozen. Oke. Mungkin banyak teman-teman saya yang kena teror juga. Beli Saya dong. chat, saya bilang, mungkin Pak Kosim saya chat juga ya. Saya sempat Sempat chat ya? juga. Pak beli ayam gitu. Saya jualan ayam. Ya, itu ada di yang kondisi omset nol banget untuk di Rodexnya nol, sendiri ya. nol. Oke. Itu- Tapi kos tetap iya. jalan. Iya, nol. Dan yang masalah lagi adalah semua tiket harus di refund, semua tour di cancel. Tuh. Ya, terus akhirnya gimana ya dapat uang gitu. Coba kita juga jualan juga, cari toko buah. Saya tak open PO ya, nanti beli gitu. Nah, itu teman-teman di kantor gitu. Oke. Kan jualan. Ya pertama langkahnya waktu itu jualan ayam. Istri saya bisa masak, terus kita masak, kita bumbuin, terus kita vakum, kita bekukan, kita jual. Ya itu banyak yang bantu lah. Ya bulan pertama kita bisa jual 1.200 ekor. Wow. Itu karena semua bantu lah. Oke. Ya baik yang temen, yang klien saya chat, saya jualan ayam. Nggak sia-sia ya, hasil teroran ya. Malu juga sih. Malu ya. Pertama malu sih, tapi ya gimana lagi. Saya Itu jalan. bisa dibilang itu adalah salah satu cara untuk bertahan pada waktu itu ya. Ya, itu pun nggak cukup kan. Karena Ya. karyawan begitu banyak. Karyawan apa kabar Pak Adi pada waktu itu? Apakah mereka banyak yang harus tiba-tiba dirumahkan atau Waktu bagaimana? itu belum. Mhm. Terus kita coba setelah Lebaran kita coba kurangi jam kerja dengan unpaid leave gitu, unpaid ya. Jadi misalnya masuk 1 hari ya dibayar 1 hari, Oh, yang ya. bulanan jadi harian gitu. Ya. Ya jualan ayam, sambil jualan ayam saya minta mereka semua Karyawannya jualan tetap ayam. sambil jualan ayam juga ya, sambil Ya, menawarkan juga ya. Tapi mereka enggak jual banyak lah. Paling banyak saya yang maksa-maksa teman-teman saya. Paling tidak karyawannya akhirnya membantu mempromokan bahwa sekarang Terus kita ada coba bisnis bikin lain. online shop juga. Oke. Dari kita kan masih ada orang IT. Kita coba bikin online shop namanya Rodex Shop. Tapi juga nggak jalan. Nggak jalan. Ya apa yang kita bisa lakukan nggak tahu lagi gitu. Karena untuk memulai bisnis yang lain kita nggak punya network di bidang itu. Misalnya ada orang-orang yang bilang udahlah kamu cari bisnis yang lain. Pertama idenya apa? Toh harus memulai dari nol juga. Kedua, ya. misalnya saya dagang sembako misalnya, saya harus belajar speknya, saya harus cari suppliernya,
Tuh. terus jualnya di mana, ya sama aja lah gitu. Ya maksudnya apa yang saya cuma berpikir apa yang ada pada saya, apa yang bisa saya lakukan gitu kan. Yes. Ya cuma bisa jualan ayam, ya saya jual ayam, Oke. jual ayam. Oke. Itu aja sih. Masih sampai sekarang kah masih menjadi sambilan untuk ini? Ayam sampai sekarang puji Tuhan masih. Nah. Terakhir puji Tuhan bulan ini tanggal 1 ya atau 2 ya, kita dapat BPOM, izin BPOM-nya. Oke. Banyak orang yang bilang kamu nyogok ya gitu. Enggak, kita lewati proses dari nol, apply, dan waktu itu kan pandemi kan pemerintah kasih kemudahan. Iya. Mengurus BPOM, Tuh. PIRT. Well, saya lewatin dari apply, bayar 500.000, terus disurvei, datang, dokumennya cukup tebel, kira-kira segini, ada berlembar-lembar, dan semuanya fail. Saya harus ulang. Ya mungkin survei ada 5-6 kali ke tempat saya. Jadi ternyata itu kalau makanan yang betul-betul ya, BPOM yang betul-betul dilewati prosesnya, itu sebetulnya kualitas makanannya bagus. Ya. Karena terakhir kita harus lakukan uji lab sampai 5 kali sampling, apakah ada bakteri berbahaya, apakah ada logam berbahaya, ataukah kandungan yang berbahaya. Nah itu, nah puji Tuhan punya kita lolos semua. Sampai dites 5 kali pun juga lolos. Akhirnya lulus gitu. Dan salah satu ini ya, akhirnya dampak positifnya di saat kondisi sekarang ini perekonomian sudah mulai membaik, sudah mulai stabil, tour and travelnya bisa jalan lagi gitu kan. Bisnis lainnya, ayamnya pun masih tetap bisa jalan. Seolah-olah membayar yang 2 tahun kemarin sempat di titik nol itu Pak Adi ya. Akhirnya sekarang bisa membaik, ya bahkan lebih mudah-mudahan lagi ini ya. terus jalan lah. Mudah-mudahan. Dan kami sekarang selain ayam ada lagi terakhir bulan Februari kemarin kalau nggak salah, kita mulai coba bikin roti. Ini bikin dia. Roti sifon. Berkembang which lagi is, istri saya kan suka masak, suka bikin roti gitu. Ya. Ya, kita pengen roti ini bisa jadi salah satu oleh-oleh Surabaya gitu. Karena kalau orang datang Surabaya kan banyak yang bilang roti lapis lah, roti spiku gitu. Nah saya kepengen itu ada juga, orang kalau Surabaya cari itu. Sudah mulai jalan? Sudah mulai ini sekarang? Yang sudah mulai coba, jadi ternyata prosesnya itu nggak mudah ya, nggak seperti membalik tangan gitu. Jadi waktu kita coba itu kita bikin sampai hampir 20 kali lebih. Bukan hampir 20 kali lebih kita coba, bagi testing ke tetangga, nggak enak, coba terima masukan-masukan terus ya, sampai 20 kali, sampai tetangga bosan juga dikasih. Harusnya kirim ke sini, sekali kirim langsung enak Pak. Kemudian sampai dirasa yang oke, semua bisa terima, saya coba open PO. Nah, open PO itu seperti biasa saya tawarkan ke teman-teman dan klien. Aku sekarang jualan roti gitu. Ya, ada yang beli, ada sekitar 20 orang, 36 roti. Ya puji Tuhan semuanya senang, terus sudah ada yang mulai repeat. Baru dari orang-orang itu, saya belum masif karena kapasitas produksinya kalau bisa bikin 30 itu mulai jam 5 pagi. Sampai malam baru bisa selesai. Jadi kasihan juga ya lihat istri saya gitu, mikir-mikir wah ini mungkin nanti akan dibatasin, misalnya sehari 15 maksimal dulu, orderan. misalnya gitu separuh, atau 16 per hari. Kalau udah cukup profitnya beli oven lebih besar, sama alat mixer. Ternyata nggak seperti membalik tangan, seneng gitu. Tapi kalau terus over capacity dan kualitasnya jadi jelek kan nanti ngerusak nggak diri oke sendiri juga. Tapi akhirnya sedikit dari pembelajaran nih Pak Adi, di kondisi yang
bisa dibilang kepepet atau terdesak tadi karena sempat berada di titik nol. Akhirnya menciptakan ide-ide baru untuk membuka peluang-peluang baru. Nggak pernah kebayang dong sebelumnya mau bikin ayam atau jualan ayam jualan gitu ya. roti. Ketika sudah punya pasar, istilahnya sudah punya ini nih, sudah punya konsumen tersendiri selain untuk yang travel tour and travelnya itu sendiri. Akhirnya nyoba bikin roti lagi. Akhirnya semua bisa berjalan. Sekarang kita geser lagi ke bisnis tour and travelnya sendiri, ini kan udah mulai membaik nih Pak Adi. Ini gimana nih sekarang nih? Well, kalau kalau dihitung hari ini, boleh dibilang jalan oke-nya itu tingkat kenormalannya berapa persen? Baru 2 minggu yang terakhir ini kan. Hari ini kan ya baru 2 minggu terakhir. Tapi sebetulnya ya di tengah pandemi itu memang banyak tour travel yang sulit, tapi masih ada travel yang omsetnya sama sekali tidak turun. Itu mungkin kalau mau diwawancarai Wandi boleh juga orang-orang yang seperti itu. Tapi ada. Bukannya pemerintah sendiri juga bahkan sudah istilahnya membatasi atau cuman beberapa bulan waktu awal waktu tidak boleh jalan sama sekali itu memang kita semua selesai. Tapi waktu bulan 6, bulan 7 tahun 2020 mulai jalan, itu ada travel yang omsetnya sampai sekarang tidak turun. Karena market dia adalah pemerintah. Oke, jelas ya. Sudah jelas marketnya siapa. Dia memang spesialisnya pemerintah punya. Dan travel itu sampai sekarang tidak mengurangi karyawan, tidak mengurangi gaji. Ya karena masih jalan semua. Pemerintah masih jalan. Yes. Which is saya, waduh, enak juga ya gitu. Tapi saya tidak punya market pemerintah gitu. Jadi ya punya experience yang lain. Yang mungkin banyak juga dialami teman-teman travel yang lain. Tapi ada satu jalan waktu itu di Maret 2021. Tahun kemarin ya. Saya dikenalin sama temen. Waktu itu pemerintah bikin syarat perjalanan harus antigen. Atau PCR. Kemudian saya dikenalkan satu teman yang bisa home service untuk antigen atau PCR. Nah, hari itu saya coba tawarkan kalau Anda mau traveling beli tiket di saya, terus antigen sama PCR-nya di saya juga. Include itu ya. Langsung jalan itu. Jadi 2021 Maret sampai boleh dibilang sampai hari ini. Hari ini terakhir kami ada drive thru di lokasi Surabaya Barat. Hari ini terakhir udah cukup gitu. Membantu teman-teman yang mungkin perlu kontrol kesehatan maupun untuk traveling. Tapi home care-nya masih ada. Home service maksudnya. Home service-nya masih ada. Kalau untuk yang cuman drive-thru kami hari ini ya terakhir. Jadi ada another income juga dari situ. Walaupun tidak besar karena kan yang kami cuman IO ya. Cuman maklar aja. Yang margin terbesar ya masih rumah sakit kan? Tetap atau dari labnya. Siap. Oke, Pak Adi bagi tips dong buat teman-teman atau buat para smart clickers nih. Secara tadi Pak Adi udah lumayan banyak sih cerita dari jatuh bangunnya bisnis gini kan. Sebenarnya meskipun kondisi perekonomiannya yang mungkin sekarang ini bisa dikatakan sudah mulai membaik, tapi ada banyak juga sebenarnya masih butuh banget nih masukan dari orang-orang yang pernah benar-benar mengalami jatuh bangun sebuah bisnis, bahkan sampai mungkin harus apa istilahnya, bukan alih profesi ya, banting setir ke bisnis yang lain atau apa. Silakan Pak Adi. Maksudnya caranya gimana nih biar tetap survive. Tadi kan Pak Adi kan sempat cerita nih, nggak harus dengan meninggalkan bisnis yang ada gitu, tapi caranya survive seperti apa, ataukah mungkin ada cara-cara lain gitu. Wah, ini pertanyaan yang sulit ya. Karena to be honest ini
buat saya cuman favor aja sih. Mhm. 2 tahun terakhir ini hanya kemurahan Tuhan sih. Oke. Ada yang buat saya mungkin jangan takut malu ya, Oke. Keren ini kalimatnya. gitu. Jangan takut malu. Iya, jangan takut malu selama kita punya integritas. Masih ada orang-orang yang mungkin diletakkan Tuhan di sekitar kita, mungkin bisa nolong. Oke. Jadi ya bicara, minta tolong gitu. Seperti saya jualan ayam ya kan, minta tolong ke teman-teman semua gitu. Saya jualan ayam, tolong beli. Ya seperti malu, tapi ya harus tidak malu gitu. Karena harus dapat uang. Oke. Gitu. Terus kemudian waktu kita adakan drive-thru di Surabaya Barat itu, saya juga minta tolong gitu. Saya menghadap, saya bilang boleh nggak saya minta tolong gitu. Ya nggak ada uang gitu. Caranya gimana ya, kalau boleh saya ditolong. Caranya gimana? Lagi-lagi kan di situ kan mengajarkan jangan takut malu ya. Iya, jangan apa ya? Ya jangan malu lah. Selama kita punya niat yang baik ya, punya niat baik, terus nggak ada trik yang buruk ya, atau agenda yang buruk di belakang. Saya rasa akan ada jalan lah, walaupun mungkin prosesnya juga cukup tough gitu. Yes. Ini juga mungkin kok ceritanya sedih-sedih begini ya? Iya, ini kan sekarang kan kondisinya kan udah membaik nih, udah oke nih, sudah mulai banyak nih yang travel ya kan, sudah kemana aja nih, gimana nih Pak Di? Revenue kita last 2 week ini surprising ya. Kita dulu 0 kan, nol, mungkin maksimal kembali itu, mungkin maksimal 0,5% aja dari omset normal. 0,6%. Tapi sampai pagi ini tadi kita udah bisa sampai di 35%. Oke, dari keren. kondisi normal. Oke. Dalam 2 minggu. 2 minggu ini ya sudah berharap di titik 35% ya. Berharap kalau ini terus bagus, bisa tidak ada perubahan dari regulator untuk memperketat lagi. Hopefully mungkin bisa bulan depan, mudah-mudahan bisa 60 atau 70% dari kondisi normal. Dan apa namanya? Yang penting dan apalagi sebentar lagi mau ini ya, lebaran. Libur sekolah. Yes. Itu sebetulnya peak season ya. Yes. Untuk liburan. Semoga itu nanti bisa menjadi situasi yang sangat sudah baik dan akhirnya momentum menjadi momen yang tepat gitu. Betul. Oke. Ya, apalagi tiba-tiba ya Australia membuka border tanpa karantina. Oke. Thailand membuka border tanpa karantina. Itu dia. Dan yang paling laris itu Singapura baru saja membuka border tanpa karantina. Pasti banyak yang tertarik. Wow, itu pasti kabar baik sekali yang ditunggu gitu ya. Jadi nggak hanya 50, 60, 70%, malah harapannya nanti bisa sampai 90 dan mudah-mudahan 100% deh. Bahkan mudah-mudahan bisa lebih gitu. Amin. Oke. Yang sebelum pandemi. Oke, baiklah Pak Adi, ini kalau Smart Clickers kalau misalnya kepengen ngintip produk satu ini bisa di mana sih? Kami kantor tuh ada di Jalan Raya Darmo 177B Surabaya. Jadi kalau tahu kebun binatang Surabaya itu di seberangnya, kebun binatang. Jadi kalau dari arah Raya Darmo yang Bank BCA Taman Bungkul itu mau ke arah Wonokromo, nah kita hampir di ujung Wonokromo situ. Boleh bisa gitu, mampir ke sana. Raya Darmo 177B. Oke, atau mungkin kalau misalnya mau klik bisa di kalau mau chat itu di 081 33 8000 794 WA. Siap. Itu chat only tapi.
Chat only ya. Kalau di call tidak bisa karena memang software untuk menerima chat. Gitu. Apalagi video call nggak Iya. bisa ya. Chat only aja ya. Atau kalau mau Oke. telepon 566 2000. Oke, 566 2000 ya. 031 566 2000. Siap. Nah, seperti itu. Ada satu kalimat yang menarik sekali di Smart Leakers yang tadi juga benar-benar Ivana garis bawahi dan udah dicatat nih di sini. Jangan takut malu, apalagi di kondisi yang sorry to say misalnya terdesak atau kita ada di bawah banget, ya jangan pernah malu untuk kita Jangan meminta gengsi. tolong ya, meminta tolong yang pertama pada Tuhan pastinya. Iya. Pak Adi tadi mengajarkan ini kalau Ivana pribadi di kondisi pandemi yang kemarin bisa dikatakan itu adalah maaf nih Pak Iya, Adi. iya. Hancur-hancurnya, maksudnya itu benar-benar di titik rendahnya, tapi masih tetap bisa beranggapan bahwa ini tetap ada kemurahan Tuhan di Iya. sini. Jangan pernah takut malu untuk terus angkat tangan setinggi-tingginya supaya Tuhan juga menurunkan tangannya serendah-rendahnya Iya, membantu kita, dan jangan takut malu juga untuk tetap meminta tolong kepada yang lain, dalam artian adalah berkolaborasi mungkin ya, tetap Iya, di jalur yang baik betul. dan benar pastinya. Iya. Oke, kita sepakat ya. Pak Adi, Iya. thank you banget ya. Ya. terima Inspiring kasih. banget. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi. Mungkin Siap. cerita-cerita tentang pengalaman dan juga mungkin yang tadi belum sempat kita bahas gitu Iya. ya. Radex Yang penting ayo traveling. Siap. Yuk kita traveling bareng Radex Tour and Travel ya. Iya. Thank you Pak Adi. Ya, terima Sehat kasih. selalu ya. Ya. Oke.